Shalom Papa Mama dan adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu buat kita semua. Meskipun kali ini kita tetap beribadah di rumah saja, tetapi itu tidak mengubah semangat kita untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Nah adik-adik, Miss mau sapa kabar adik-adik yang kali ini beribadah di rumah saja. Miss sapa dengan sebuah lagu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Gimana kabarnya? Puji Tuhan, kabar adik-adik baik, sehat, dan luar biasa. Kalau gitu dijawab juga dengan lagu yang tadi ya. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Kabarku baik. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, ayo adik-adik dipersiapkan dulu Alkitabnya, kita persiapkan hati kita dan juga pikiran kita. Sebelum kita berdoa, kita bernyanyi, tanganku ada dua, 5 jarinya, kulipat sama-sama, lalu aku berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat dan kasih karunia yang masih Engkau berikan kepada kami anak-anak-Mu ya Bapa. Hingga pada hari ini Tuhan kami dapat kembali berkumpul ya Tuhan, walaupun di rumah kami masing-masing ya Bapa, untuk beribadah kepadamu ya Tuhan. Namun kiranya Tuhan, hal itu Tuhan tidak mengubah semangat kami untuk bersekutu denganmu ya Bapa. Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya Bapa bahwa Engkau selalu memberkati peribadahan ini Tuhan, mulai dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya Tuhan. Tuhan Yesus, berkati kami Tuhan Yesus agar kami mampu mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, bahkan melakukan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, sekarang selalu dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beribadah adik-adik. Halo adik-adik, mari kita bernyanyi dengan penuh semangat, Marta Tahuan Maruki. Shalom adik-adik sekolah minggu. Di sini Miss Iren akan membacakan episode kita pada minggu hari ini. Adik-adik sekolah minggu persiapkan Alkitabnya. Kita buka Alkitab kita. Episode kita pada minggu ini diambil dari Yohanes 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Yohanes 2 ayat 1 sampai 12. Miss Iren bacakan. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga,
ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu, saatku belum tiba?" Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air," dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum bersama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya. Dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Demikianlah firman Tuhan. Hai adik-adik, yuk kita sama-sama bernyanyi lagu Ada Satu Sobatku. Adik-adik, selamat hari Minggu buat kita semua. Kali ini Miss akan membawakan renungan kita buat minggu ini. Sebelum Miss membacakan renungan kita, Miss ajak adik-adik untuk berdoa ya. Nah, siapkan dulu dong Alkitabnya, siapkan hatinya dan pikirannya. Kita berdoa ya.
Terima kasih Tuhan Yesus, buat berkat Tuhan Yesus kami boleh Tuhan untuk mendengarkan sebagian isi firman kami. Tuhan yang boleh memberkati Tuhan acara kebaktian kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih juga ya Tuhan buat penyertaan Tuhan hingga kami Tuhan masih dalam keadaan sehat, kami bersuka cita, kami berkumpul dengan keluarga kami. Jaga pribadi lepas pribadi kami ya Tuhan, ampunkan kami Tuhan atas kesalahan dan dosa kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Nah, firman Tuhan tertulis di Galatia 5 ayat 22 sampai 23 ya adik-adik, kita buka Alkitabnya ya. Nah, Miss akan membacakan isi firman Tuhan yang tertulis di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Baiklah, Miss akan menjelaskan sedikit ya. Nah, di sini kita diajarkan Tuhan tentang buah roh. Nah, buah roh itu adalah yang mengajarkan kita agar kita tidak jatuh ke dalam dosa. Yang pertama, buah roh adalah kasih. Nah, kasih itu diajarkan Tuhan buat kita agar kita saling mengasihi, bukan hanya kepada sesama kita, tetapi sama orang lain juga. Kita harus mengasihi sesama kita. Bukan hanya orang lain, teman kita, bahkan musuh kita. Karena apa? Karena Tuhan Yesus telah mengasihi kita terlebih dahulu. Nah, jadi adik-adik harus saling mengasihin ya. Mengasihi kakaknya, adiknya, temannya, musuhnya, semua dikasihi. Yang kedua adalah sukacita. Nah, sukacita berarti anak-anak sekolah minggu harus selalu gembira, tersenyum. Karena Tuhan mengajarkan adik-adik dan mengajarkan kita untuk selalu bersukacita. Yang ketiga ada damai sejahtera. Damai sejahtera artinya apa ya, Miss? Artinya damai sejahtera itu adik-adik tidak boleh marah-marah, harus selalu damai. Tidak boleh marah-marah karena orang gak suka sama kita kalau kita marah-marah. Yang keempat ada kesabaran. Nah, adik-adik kita diajarkan Tuhan untuk selalu sabar. Jika ada orang lain menyakiti kita, kita nggak boleh balas dengan kejahatan. Kita harus sabar dan tidak boleh balik marah. Nanti Tuhan marah sama kita karena kita adalah anak-anak yang diajarkan Tuhan tentang buah roh, harus sabar. Selanjutnya ada kemurahan. Kemurahan itu apa ya, Miss? Artinya murah hati. Nah, itu Tuhan mengajarkan kita untuk saling memberi. Kalau misalnya ada teman kita nih yang membutuhkan pensil, nah kamu punya pensil 2 bukan karena banyaknya pensil kamu, tapi karena dia butuh dan kamu punya hati untuk memberi temanmu yang sedang membutuhkan. Nah, Tuhan Yesus akan mengasihimu, Tuhan Yesus akan menambah-nambahkan apa yang kamu punya. Nah, jadi kalau misalnya murah hati itu adik-adik memberi ya, saling memberi atau membagi punya adik kepada teman kita yang membutuhkan apa yang kita punya. Nah, selanjutnya ada kebaikan. Artinya kebaikan itu ya adik-adik harus berbuat baik. Misalnya nih, ada teman kita nih yang terkena masalah, kita mau menolongnya. Nah, tapi dia nggak mau kita tolong karena dia nggak suka sama kita. Nah, di situ artinya Tuhan menyuruh adik harus berbuat baik, walaupun dia nggak mau ditolong, tetaplah untuk menolong, tetaplah tolong dia. Kalau misalnya dia nggak mau, Miss, gimana? Ya itu pribadi dia, tapi kamu harus tetap untuk menolong dia. Ya adik-adik, selanjutnya ada kesetiaan. Nah, kesetiaan ini dan kebaikan tadi saling berkaitan. Misalnya, tadi Miss dia nggak mau ditolong loh, Miss, padahal aku udah mau nolongin dia. Kenapa dia nggak mau ditolong? Katanya dia nggak suka sama aku, Miss. Nah, tetaplah harus untuk menolong dia, walaupun dia tidak mau ditolong, tetaplah adik-adik untuk menolong dia. Nah, artinya di situ Tuhan ingin kita tetap setia, setialah untuk berbuat baik. Jangan pernah untuk berhenti berbuat baik, tetaplah setia untuk berbuat baik ya adik-adik. Terus ada
kelemah lembutan. Miss, kelemah lembutan itu gimana sih? Nah, kelemah lembutan itu artinya kita harus bersahabat dengan siapa saja. Lemah lembut berarti harus sabar. Harus sabar, lemah lembut berarti harus senyum juga, murah senyum. Nah, jadi adik-adik kalau misalnya ada orang tua nih duduk di depan gereja atau depan terasnya mau lewat, atau amang borunya tulangnya, yuk amang boru, yuk bu, ayo tulang, harus ramah. Itu artinya adik-adik harus ramah, lemah lembut juga. Itu adalah contoh dari kelemah lembutan ya. Nah, selanjutnya yang terakhir ada penguasaan diri. Penguasaan diri ini yang paling sulit loh adik-adik. Kenapa Miss bilang yang paling sulit? Karena kita paling sulit untuk menguasai diri kita. Contohnya gimana sih Miss? Nah, contohnya seperti ini. Nah, mama papa kita ngasih kita persembahan itu 5.000 rupiah. Tapi di pemikiran kita, nah, kita ingin membelikan, ya aku pengen beli gasing, aku pengen beli ikan gobi. Di sana ikan gobinya 2.000 loh. Nah, kan ada balik 3.000. Itu aja lah aku kasih persembahanku sama Tuhan. Nggak boleh ya. Nah, itu pantang. Nah, itu artinya itu makanya Tuhan ngajarkan kita penguasaan diri, di mana kita harus bisa menguasai pikiran kita, menguasai hati kita, menguasai mata kita. Nggak boleh ya punya pemikiran seperti itu. Nah, itu adalah 9 buah roh yang diajarkan Tuhan kepada kita agar kita anak-anak sekolah minggu tidak jatuh ke dalam dosa. Nah, kenapa sih Miss kita anak sekolah minggu sering dibawa orang tua kita ke gereja? Karena orang tua kita ingin mengenalkan kita kepada Tuhan Yesus sejak kita masih kecil. Jadi, 9 buah roh yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita harus kita tanam dalam diri kita dan kita lakukan ya adik-adik, supaya Tuhan Yesus selalu memberkati kita, supaya Tuhan Yesus selalu melindungi kita dan menjadikan kita anak Tuhan Yesus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, buat berkat Tuhan Yesus telah mengajarkan kami tentang buah roh. Tuhan, berkati kami Tuhan, agar kami bisa menjalankan 9 buah roh dalam hidup kami Tuhan, agar kami bisa selalu mengasihi orang-orang sekitar kami, dan kami bisa mengasihi untuk musuh-musuh kami. Tuhan Yesus yang baik, berkati pribadi kami Tuhan, jadikanlah kami Tuhan anak-anak pilihan Tuhan. Tuhan, kami adalah anak-anak yang banyak dosa, kiranya Tuhan yang mengampunkan dosa kesalahan kami agar kami layak menerima berkat Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, berkati kedua orang tua kami Tuhan, berikan kedua orang tua kami panjang umur dan kesehatan, berkati saudara-saudara kami yang jauh apapun yang dekat. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat negara kami sekarang yang masih terkena sakit Tuhan, negara kami masih mengalami COVID-19, Tuhan yang memberkati Tuhan agar COVID-19 ini segera lenyap Tuhan. Kami boleh Tuhan berkumpul bersama saudara-saudari kami Tuhan yang seiman Tuhan, kami boleh beribadah kembali Tuhan di rumah-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat dokter-dokter semua Tuhan, buat tim medis yang berada di garda terdepan Tuhan, yang memberkati mereka Tuhan agar mereka bisa menyembuhkan saudara-saudari kami Tuhan yang terkena COVID-19. Tuhan juga yang memberkati saudara-saudari kami Tuhan yang terkena COVID-19 agar mereka bisa sembuh Tuhan, mereka bisa pulih, mereka bisa merasakan kasih Tuhan dan bersukacita untuk berkumpul bersama keluarga mereka. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat pribadi lepas pribadi kami, berkati pribadi lepas pribadi kami Tuhan, berkati gereja-gereja semua Tuhan, berkati segalanya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu. Warta kita pada minggu hari ini ialah diharapkan kepada adik-adik sekolah minggu untuk mengumpulkan hasil kreativitasnya, boleh berbentuk foto ataupun video yang boleh dikirimkan melalui yang pertama Google Drive, linknya sudah tersedia di deskripsi. Yang kedua boleh dikirimkan melalui grup Facebook HKBP Kemenangan, dan yang ketiga boleh dikirimkan melalui WhatsApp atau Telegram yang sudah tertera. Nah, adik-adik sekolah minggu, hasil dari kreativitasnya akan ditampilkan di ibadah kita selanjutnya di channel YouTube HKBP Kemenangan. Jadi ditunggu ya adik-adik hasil kreativitasnya. Shalom. Hai adik-adik, tetap semangat memuji nama Tuhan. Kita bernyanyi Yesus kekasih jiwaku. Sungguh ku percaya padamu.
Adik-adik sekolah minggu, selamat hari Minggu buat kita semua. Hari ini kita akan belajar satu kreativitas. Yuk kita persiapkan perlengkapannya. Bahan-bahannya adalah 2 kertas lembar berwarna coklat, 1 lembar kertas berwarna hijau, lem kertas, gunting, dan tinta warna. Langkah pertama, kita akan membuat batang pohon. Lipat kedua kertas. Seperti ini. Setelah itu, lipat setiap sisi kertas menjadi 2 bagian. Lalu, kita lipat kertas di bagian bawahnya. Setelah seperti ini, lipat lagi kertasnya. Dan di sisi yang satu lagi dilipat. Dan ujungnya kita lipat. Jadilah batang pohon. Ambil kertas berwarna coklat, potong menjadi 2 bagian seperti ini. Setelah itu kita lipat kertas menjadi 2 bagian seperti ini. Setelah itu kita satukan kertasnya. Seperti ini. Setelah itu lipat kertasnya menjadi 2 bagian. Lalu tarik kertasnya sehingga membentuk menjadi siku. Sehingga dia berbentuk L. Nah, lakukan dengan kertas yang satu lagi dengan cara yang sama. Sekarang kita akan membuat daun hijaunya. Bentuk kertas, lipat kertas menjadi bentuk diagonal. Ulangi lagi di sisi yang lainnya. Setelah itu, lipat kertas pas di bentuk diagonalnya. Kita balikkan. Maka jadilah daun hijau. Setelah semuanya jadi, maka kita gabungkan batang pohon dan daun hijau. Seperti ini. Dan jangan lupa nanti dihiasi atau digambar pohon dan daun-daun kecil. Tada! Ini dia hasilnya. Miss buat pohon buah roh. Selamat mencoba di rumah ya adik-adik. Dadah! Adik-adik sekolah minggu, untuk menutup ibadah kita, mari kita berdoa di dalam doa Bapa kami yang di surga. Kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Happy Sunday School. Makasih dihancurkan, panji Yesus ditinggikan, akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, bukan impian. Anak sekolah minggu, ya saya saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, milikkan Tuhan. Anak sekolah minggu, ya saya saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau iblis. Iblis dihancurkan, panji Yesus ditinggikan, akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, bukan impian. Anak sekolah minggu, ya saya saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau iblis. Anak sekolah minggu, ya saya saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau